Pak, kalau mau main ke rumah ya Pak. Iya, saya mau lihat rumah, main silaturahmi ke rumah. Iya. Apa? Nggak apa-apa, yuk. Kita ke sana yuk, langsung. Izin ya? Iya, ayo. Rumah Mas Endar yang berada di pesisir atau di pinggir Sungai Ciliwung. Di mana Pak? Sana Pak rumahnya. Oh ya. Wah Mas Endar, itu Sungai Ciliwung ya Mas? Anak sungai ya? Iya. Anak Ciliwung, anak Sungai Ciliwung juga. Oh Mas Endar di mana? Ini. Ini Mas. Oh ini masih keluarga semua Mas Endar? Iya, masih keluarga semua. Oh, nah ini dia rumahnya Pak. Oh Mas Endar. Ya, terima kasih loh Mas Endar. Ini. Maaf ya Mas Endar mengganggu nih. Iya, nggak apa-apa Pak. Izin. Mas Endar tinggal sendiri atau orang tua? Oh. Permisi ya. Assalamualaikum. Ada ibu berarti atau ada orang tua? Ya, apa Mas Endar? Makasih. Tadi udah kita udah ngobrol-ngobrol banyak lah. Iya, tapi ini pengen lihat rumahnya ya. Iya. Ini izin ya, izin video ini ya tadi. Oh, ini di bawah Mas Endar. Ini kamar ibu. Iya, kamar ibu. Izin ya? Iya. Ada berapa kamar Mas Endar? Satu sih. Oh kamar ibu ini aja? Iya. Ada sebenarnya tadinya ada satu lagi di atas, emang kan udah karena sering bocor. Oh di atas sini maksudnya Mas Endar? Oh naiknya dari tangga sini. Oh di bawah apa Mas Endar? Kalau di bawah dapur. Oh jadi sungainya di bawah itu langsung ke sungai? Sebelahan gitu. Oh pas sampai persis sama Sungai Ciliwung itu? Oh tapi kayaknya lagi ini ya ada ibu ya? Iya. Ya sudah. Bu. Mas Endar? Iya. Mas Endar di bawah ya? Iya. Boleh izin ke bawah ya? Iya, boleh. Oh, ini yang langsung ke bawah itu Sungai Ciliwung ya, Mas? Iya. Anak Sungai Ciliwung. Waduh. Seperti ibu lagi cuci piring nih. Oh, ini dapur. Iya. Sama langsung toiletnya Mas Endar? Iya. Loh, ini apa Mas Endar? Permisi Ibu. Oh ini langsung ya? Nah ini yang dulu yang sempat apa longsor. Oh sempat longsor di mana Mas Endar? Ya, ini di sini nih dulu sempat longsor. Nah sekarang udah di fondasi nih. Oh, oke. Oh sorry Mas Endar, maaf. Ini langsung itu anak Sungai Ciliwung ya? Iya. Sana berarti Condet ya? Iya, anak Condet. Oke. Terima kasih Mas Endar nih. Oke siap. Diizinin sampai masuk ke dalam. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Izin naik lagi ya nanti Mas Endar. Iya. Monggo Bu. Selagi kita. Ya. Oke. Kita keluar ya Mas Endar. Iya. Terima kasih ya Mas Endar. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Maaf nih tadi habis mangkal ya. Iya. Lagi di pangkalan ojek. Iya, biasa. Tapi nggak apa-apa Mas Endar nih. Nggak apa-apa. Tapi udah dapat banyak infonya tadi. Alhamdulillah sih hari ini cukup gitu. Oh, saya mah tiap hari nariknya bagaimana? Ya kalau lagi fit mah tiap hari gitu, cuma kalau lagi ya kurang fit mah tergantung kondisi badan ya. Iya. Kalau lagi sakit nggak mungkin narik. Lah terus kan kayak Gojek itu dapatnya harian atau mingguan atau bulanan Mas? Harian sih. Waduh. Iya berarti artinya kalau seandainya nggak narik ya nggak dapet duit. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas Endar sendiri sekarang usia berapa sih Mas Endar? Saya 34.
Oh, udah berkeluarga izin? Belum. Oh, kalau di sini tinggal dengan siapa Mas Hendra? Dengan ibu. Ibu. Orang tua. Kakak kakak atau adik? Adik nggak ada, kakak ada masih satu. Berarti total bertiga. Kakak satu dan orang tua tinggal ibunya. Wah, luar biasa ya, 3 orang ya. Nah, berarti Mas Ender di sini ibu apakah masih bekerja? Ibu enggak, udah ya di rumah aja. Terus kakak juga sama di rumah aja. Kalau kakak kerja, bantu-bantu lah ya. Tapi di sini Mas Ender sebagai tulang punggung berarti ya? Iya, bisa dikatakan begitu Pak. Rata-rata Mas Ender Gojek itu sehari berapa Mas Ender, atau mungkin mingguan, harian ya? Harian. Dapat penghasilan berapa Mas Ender atau pendapatannya? Ya kalau lagi bersihnya lagi rame-rame banget bisa 150, kadang bisa lebih. Yang bersihnya itu ya. Emang kalau lagi sepi mah jangan kan 150 nyari 100.000 aja bersihnya susah. Gitu. Pernah paling sedikit berapa Mas Ender? Ya pernah waktu itu megang bersihnya itu 50.000, pernah sampai 30.000 pernah gitu. Bersihnya doang gitu. Kalau 30.000 atau mungkin tadi 50.000 buat orang tua nggak masak dong, atau mungkin kebutuhannya kurang? Ya kalau dibilang nggak masak ya nggak juga, cuma kan mungkin kurang jadinya gitu kalau dapat segitu. Iya, karena memang ya Gojek ini juga saya liatin banyak banget ya. Iya, sekarang di mana-mana penuh Gojek. Tapi ini Mas Ender, ini tadi saya lihat di Google Map, ini di Pasar Minggu ya Mas Ender. Pasar Minggu. Di daerah mana nih kalau lebih tepat alamatnya Mas Ender? Pejaten Timur, RT 8 RW 10. Iya, Pejaten Timur. Oh lah. Tadi saya lihat map sih, tapi memang belum tahu kondisi di samping tadi pas menuju ke rumah Mas Ender ada sungai apa itu Mas Ender ya? Itu sih sungai Ciliwung, anakan Sungai Ciliwung gitu. Ya berarti di rumah samping persis sungai Mas. Samping persis. Waduh Mas. Tapi sorry, ini milik sendiri Mas atau mungkin dari kontrak atau gimana Mas? Mohon maaf. Punya orang tua sih, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Cuma memang sudah berapa lama kalau boleh tahu Mas Ender? Kalau ini bangunan ini ya, itu udah sekitar ya kurang lebih 50 tahunan lah. 50 tahun. Iya. Berarti di pinggir Sungai Ciliwung ini berarti. Iya. Berarti sejak ya ibu bapak ya masih. Iya. Baru menikah. Ya, kurang lebih ibu berarti di usia di atas 60. Di atas 60 sampai 70 ya. Iya. Oh iya ya, alhamdulillah ya. Berarti paling tidak selama ini punya milik sendiri. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah lah. Mungkin kalau kita lihat banyak juga teman-teman Gojek, beberapa kita ngobrol kemudian banyak yang kontrak atau sewa. Iya. Mas Ender alhamdulillah milik sendiri. Alhamdulillah. Coba gimana Mas Ender nih kondisi rumahnya setelah kurang lebih tadi berapa tahun? 40 tahun ya? 50 tahun ya. Kondisi gimana Mas Ender rumahnya? Kondisi rumah sih ya begini ya Pak. Sulit gitu ya untuk benerinnya sekarang gitu loh. Ya kayak model atapnya banyak yang bocor gitu. Dinding-dindingnya ya ada yang retak-retak dikit. Lupa namanya rumah pinggiran beginilah kondisinya. Nah, tapi Mas kalau air naik tuh atau banjir nggak di sini? Alhamdulillah sih enggak, cuma pernah sempet mungkin karena dari faktor hujan itu, jadi di sebelah tuh longsor, sempat kena longsor samping rumah persis. Iya, persis sebelah. Tapi Mas Ender rumahnya nggak kenapa-napa? Alhamdulillahnya nggak kena. Itu pas banget sebelahnya persis gitu. Berarti rawan longsor, ada potensi juga banjir. Ya kalau potensi banjir mungkin masih bisa, cuma karena kita masih di atasnya jadi kecil kemungkinannya. Mungkin kalau yang di bawah saya punya saudara ada bisa. Iya. Ya karena memang tetap hati-hati lah Mas Anda dan juga keluarga, karena memang di pinggir sungai itu rumah rawan juga tuh. Apalagi saya juga
pernah dapat informasi atau berita tuh yang rumah-rumah di pinggir sungai sering ada kemasukan hewan-hewan buas sih, seperti ular atau apa biawak dan sebagainya. Apakah Mas Endar juga ngalamin seperti itu nggak Mas Endar? Ya kalau masuk ke dalam sih belum pernah ya. Mungkin pernah itu ular pernah ular. Cuma ya mungkin ukurannya masih yang kecil-kecil sih. Nggak tahu itu ular lewat tiba-tiba jatuh atau emang dia masuk, nggak tahu juga gitu. Tahu-tahu ada, cuma biar ini ya udah begitu aja. Besokannya udah hilang, udah nggak ada lagi sama sekali. Kalau biawak sih emang jarang gitu, biawak sampai kesini palingan di bawah deket kali emang banyak. Karena memang juga kehidupannya di sana. Iya. Ya. Mas Endar ini ngomong luas rumah berapa meter Mas Endar? Berapa ya? Kurang lebih 40 meteran deh. 40 meter. Tapi dia, saya lihat tadi rumahnya lantai ke bawah gitu ya, bukan ke atas ya? Iya. Jadi memanfaatkan tempat seperti ini. Iya benar kayak gitu. Tapi kalau untuk jumlah kamarnya berapa Mas Endar sini? Kalau kamar sih satu. Awalnya sih dibikin ke atas awalnya. Tangga gitu. Dibikin tangga biar punya 2 kamar. Cuma karena ya kondisi atap kan sering bocor gitu, jadi rusak gitu. Kebetulan kan emang kan pakai apa ya, masih kayu gitu, belum dipelur gitu. Iya. Ya memang sehingga dengan bertiga dari satu rumah, berarti bertiganya di kamar atau gimana Mas Endar? Enggak sih, yang ibu aja yang di kamar. Kalau Mas Endar tidur di mana? Kalau saya sama kakak itu ya di sini palingan di depan ruang tamu. Nggak kedinginan Mas Endar? Iya, kalau dibilang kedinginan ya pasti kedinginan lah. Cuma nggak mungkin juga kalau tidur di kamar bertiga, nggak mungkin juga. Ya gitu. Karena memang juga dengan keterbatasan kamar tidur ya Mas Endar, sehingga jadi harus berbagi ya. Ya khususnya ibu yang tidak sendiri, memaksimalkan bagaimana ibu bisa nyaman ya Mas Endar. Benar. Ya karena memang kalau saya lihat tadi saya sempat hampir, kalau dari sini ya ke depan lebih dari 500 meter. Ya emang aksesnya agak sedikit rumit sih kalau untuk pendatang baru gitu. Tapi bagusnya tadi saya nanya ke warung tadi tuh Mas. Tanya rumahnya Mas Endar di mana, langsung tahu. Berarti kan Mas Endar terkenal juga di sini nih. Ya, bukannya terkenal, namanya kita lagi kampungan gitu. Iya. Tapi Mas Endar ngomong-ngomong, pernah sih ada rencana untuk pindah rumah atau pengen beli lagi di lokasi yang lain, supaya apa bisa dikatakan Mas Endar bisa nyaman dengan keluarga atau khusus ibu nih? Pengen sih ada, cuma lebih ke penghasilan saya sih gitu, karena kan penghasilan saya harian, jadi nggak bisa langsung, takutnya kurang gitu, pembayarannya gagal gitu. Pernah memang ngajuin? Ya pernah sih belum gitu, cuma ya itu karena takut gagal bayar aja gitu. Sayang soalnya kalau udah ini tiba-tiba berhenti kan ya sayang gitu. Ya. Atau Mas Endar, saya lihat tuh banyak juga sudah ada banyak rumah-rumah subsidi, cuma memang di daerah-daerah di Depok atau di luar Jabodetabek, luar Jakarta ya. Mas Endar apakah tertarik Mas Endar seperti yang luas lokasi wilayahnya tuh di luar Jakarta? Kalau untuk lokasi saya sih lebih suka daerah sini ya, Jakarta gitu, karena dengan pekerjaan saya yang sekarang ngojek gitu ya, daerah Jakarta tuh lebih gampang gitu ketimbang di luar daerah gitu. Makanya ya kalau emang ada pun daerah Jakarta ya gas lah gitu namanya istilahnya. Emang ya Jakarta juga jangan Jakarta yang jauh-jauh gitu kayak Jakarta Utara gitu kan, nggak mungkin ya. Daerah rawan. Takut juga nih walaupun Jakarta tapi Jakarta yang selatan gitu. Atau timur masih inilah aman gitu. Tapi seandainya Mas Endar nih
ketika pemerintah yang saat ini ingin membuat program yang mana membantu Mas Endar atau mungkin teman-teman ya, seperti ini kondisinya Mas Endar, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan atau diharapkan oleh Mas Endar sendiri atau mungkin dari keluarga? Kalau yang dibutuhkan itu ya udah pasti, kalau emang ada program pemerintah yang kayak gitu, lebih ke biayanya yang lebih rendah, biaya kreditnya, terus DP-nya lebih rendah, terus lokasinya sih yang paling penting sih. Karena pas Endar kerja ya lokasinya yang paling penting sih, karena kan banyak tuh maksudnya ada juga banyak driver yang pada udah ngambil cicilan rumah. Sudah ada ya? Ada, cuma kebanyakan kan cicilan rumah itu kan di luar Jakarta, sedangkan dia pada nyari uangnya di Jakarta gitu. Kan kasihan kalau kayak gitu. Emang dia pengen punya rumah, emang gimana kan hitungannya dia tiap hari keluar kota gitu. Emang ada temannya Mas Endar di luar Jakarta atau di luar Pasar Minggu? Iya, di luar Pasar Minggu sih banyak yang kayak gitu. Di luar Jakarta ada juga. Kalau di luar Jakarta saya belum, nggak ada teman gitu. Maksudnya mungkin ada orang yang kayak gitu. Oke. Ya, artinya kalau menurut Endar, Mas Endar ini faktor penting masyarakat kecil bisa milik rumah atau punya rumah ini apa sih? Apakah mungkin harga terjangkau atau mungkin lokasinya atau gimana? Udah pasti lokasi dan harga. Lokasi gampang diakses, terus harga terjangkau. Sama persyaratan kredit sepertinya mungkin di bank ya? Iya, udah pasti itu. Untuk yang berprosesi seperti saya ya gitu ya, udah pasti kan syarat-syarat kayak gitu kan lebih rumit gitu. Untuk prosesnya. Makanya ya kalau bisa lebih dipermudah aja gitu. Emang pernah ngajuin kredit nggak sebelumnya selain rumah? Kalau kredit selain rumah ada kredit motor gitu. Itu aja kan, motor aja kayak model kita nih yang marak ojol gitu ya, kerjanya ojek online, itu ngambil motor itu susah gitu. Karena kan faktor dari penghasilan gitu mah, kita mah kalau yang kerja formal mungkin dia punya slip gaji, udah top pakai slip gaji gitu. Rata-rata 3 bulan terakhir. Kalau kita kan pendapatan harian, kadang pendapatan turun aja dia udah nggak masuk kriteria dia gitu kan. Oke. Ya artinya persyaratan kalau bisa dipermudah ya. Terlebih lagi karena memang Mas Endar sendiri dengan penghasilan memang harian. Itu dengan saat ini perbankan banyak bulanan gitu, pendapatan bulanan. Seperti itu kali ya. Artinya akses atau kemudahan dari syarat-syarat dari perbankan sendiri ya. Nah tapi Mas Endar tahu nggak Mas Endar kalau pemerintah itu saat ini punya program terkait dengan 3 juta rumah itu loh Mas Endar. 3 juta rumah yang sering digaungkan oleh pemerintah saat ini, bahwa program-programnya khususnya layak huni nih gitu. Kayaknya pernah dengar, cuma sekilas doang kayak gitu. Di mana Mas Endar dengar di mana? Ya dengar dari temen gitu. Terus ya mungkin sesekali kayak ada kita scroll di TikTok, media sosial ya. Media sosialnya gitu. Tapi menurut Mas Endar dengan program itu gimana Mas Endar? Ya kalau programnya sih bagus gitu, cuma lebih kalau emang ditujuinnya untuk rakyat-rakyat yang kayak kita gini nih, yang rakyat bawah gitu, ya kalau bisa sesuai domisiliannya lah gitu. Maksudnya domisili artinya? Ya kayak model jangan di luar daerah semua gitu. Kayak model di Jakarta ya adain gitu. Terus untuk ya baik lagi ke keuangannya gitu. Lebih digampangin. Tapi kebutuhan apa sih yang dari program itu? Contoh apakah mungkin tadi bunga yang terjangkau, atau mungkin malah ternyata bisa jadi pemerintah tuh menyediakan, bisa jadi uang muka atau bantuan dana dan segala macam, atau mungkin bisa jadi ada lahan
yang tersedia kan, itu memang saya juga bisa jadi itu menjadi program pemerintah juga di kemudian hari ya. Nah, tapi yang paling dibutuhkan program ataupun rencana apa sih dari pemerintah sendiri? Yang paling dibutuhkan ya lebih ke kalau bisa ya itu kasih kita ya, apa itu DP gratis gitu. DP ya. gratis lah ya. Ya DP 0% misalkan gitu. Terus ya namanya kalau mau ngebantu jangan tanggung-tanggung, kita kan orang susah gitu. Dibantu tanggung-tanggung buat apa gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung lah ya. Iya. Maksimalkan. Kalau mau bantu. Seperti yang Mas Hendar nih mengeluarkan keluhannya nih selama ini nih. Iya. Habis kalau di ngomong-ngomong ini sih nanggung-nanggung mulu gitu ya. Ya bantuannya gitu, aneh nggak mau sekalian aja gitu. Kalau kayak model-model ya ini rumah gitu, kita tetap suruh bayar DP sekian kan, kita pekerja harian, duitnya dari mana kan gitu. Kalau ya DP sekian gitu kan susah ngumpulinnya gitu. Artinya Mas Hendar, kalau saya simpulkan, Mas Hendar menginginkan apa sih yang Mas Hendar harapkan dari pemerintah sendiri, masukannya atau mungkin usulan dari Mas Hendar? Ya lebih ke masukannya lebih ke ini aja sih, biar pemerintah tuh sesuai target gitu ke masyarakat rendah gitu, maksimalin kalau bisa DP 0%, syarat-syaratnya lebih mudah gitu. Oke. Terima kasih Mas Hendar nih atas waktunya. Izin saya langsung pamit kembali ke lokasi kerja. Ya harapannya semoga harapan Mas Hendar dan keluarga pasti bisa terwujud. Amin. Dan mudah-mudahan insya Allah yang paling penting Mas Hendar tetap harus sehat, semangat. Amin. Dan khususnya dalam hal menjalankan tugas sebagai Gojek ini orderannya makin banyak Mas Hendar. Amin. Terima kasih. Izin pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.